Selamat hari Minggu Jemaat GBS Kalvari di tempat ini dan dimanapun berada. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa pada pagi hari buat Tuhan kita. Yes, bersama Tuhan saya mengundang setiap jemaat boleh bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam ibadah pada pagi hari ini dengan udara yang cerah dan berkat kesehatan yang Tuhan boleh berikan atas setiap kita. Yuk mari kita satukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan yang tidak pernah berkesudahan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap langkah-langkah kami yang Engkau boleh iringi Tuhan hingga kami boleh berada hingga hari ini Tuhan. Dan kami sungguh percaya dan melihat Tuhan bahwa Engkau Allah yang akan terus mengiringi setiap langkah kami, berjalan menggenggam tangan kami, menopang kami, bahkan mengangkat kami saat kami jatuh Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau Allah yang gak akan pernah tinggalkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk segala yang boleh kami miliki, segala yang kami boleh tinggalkan dan lepaskan Tuhan. Bahkan segala yang akan kami jalan dan genggam Tuhan di hari depan kami. Kami begitu bersemangat Tuhan, kami begitu bersuka cita Tuhan. Kami mau melihat masa depan kami, menata masa depan kami, melangkah dan berjalan Tuhan atas apa yang Tuhan taruh di depan Tuhan dalam hidup kami. Hanya bersama dengan Engkau Tuhan. Thank you Jesus, terima kasih Bapa. Terima kasih luar biasa Tuhan. Kami siap puji memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini. Awal pertengahan pada akhirnya Tuhan. Engkau saja yang boleh ada, Engkau saja yang boleh berkenan Tuhan. Atas perjalanan ibadah kami pada pagi hari ini, bahkan atas perjalanan kehidupan kami di hari-hari mendatang nanti. Thank you Jesus, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh percaya You are the one and only Tuhan. Selain Engkau tiada yang lain Tuhan. Engkau saja boleh menjadi milik kami sepenuhnya Tuhan. Di bumi ini Tuhan, bahkan di surga Tuhan. Thank you Jesus, kami mau sembah Engkau. Kami mau tinggikan nama-Mu, muliakan nama-Mu Tuhan. Lebih tinggi, lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi Tuhan. Thank you Jesus. Kurang Jesus. Oh Jesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun kan dikulangan hatiku, rela Kau berkaya.
dari hati katakan Tuhan Yesus baik. Memangnya kita nggak merasakan, kita nggak mau nyatakan, kita nggak mau Tuhan kita dengar kalau kita bilang Tuhan kamu baik banget loh. Setuju mau? Saya mau dengar jemaat katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Dengan sungguh dong, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik, mari dengan imanmu. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selamanya. Tuhan Yesus baik. Buat bagaimana firman Tuhan, jemaat tetap berdiri. Kita mau kasih pernyataan kita. Kalau kita mau melangkah dan berjalan bersama Dia, kita mau terus memuji memuliakan namanya dalam segala masa hidup kita, bahkan dalam tangis, dalam suka dan duka. Kita mau melangkah bersama Dia. Kita mau menyembah Dia terus dan terus. Karena kita orang-orang percaya. Kita percaya di dalam Dia. Dia Allah pemilik hidup, pemilik setiap kita. Thank you Jesus. Amen. Jesus, Jesus. Into your hand I commit again. We are in for you, Lord. You hold my life in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see.
Jesus. Pada pagi hari yang luar biasa ini Tuhan, kami membuka hati kami Tuhan untuk tangkap kebenaran firman yang Kau boleh nyatakan melalui hamba-Mu Tuhan, Pastor Yuni Imelda Tuhan. Biar kebenaran yang daripadamu boleh dicurahkan, boleh tertanam atas setiap hati kami, boleh jadi berkat Tuhan, jadi pemahaman yang baru, sukacita yang baru, buat hidup kami boleh diperbaharui Tuhan, terus dan terus, hari lepas hari. Pimpin hamba-Mu Tuhan, biar perkataan kebenaran daripada-Mu yang boleh dinyatakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, sama-sama katakan amin. Kemuliaan buat Tuhan kita banggakan hati dan jemaat kita silakan itu. Biasa ya, perkataan yang sungguh mendalam. Katakan, Yesus aku percaya, Yesus aku milikku, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Sungguh indah ya bahwa kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus. Apakah Bapak Ibu Saudara-saudari merasakan bahwa kita ini menjadi milik Kristus? Ya. Tetapi perkataan tadi ketika kita menyanyikan, sudahkah benar seluruh hidup kita ini menjadi milik Kristus? Tuhan menjadikan kita milik kepunyaannya yang berharga, sangat berharga. Karena Dia mau mengangkat kita dari lumpur yang paling dalam sekalipun, diangkat, ya, dimuliakan yang tadinya tidak berharga, yang harusnya kita binasa, tetapi Allah tuh berinisiatif memikirkan gimana nih caranya supaya manusia kembali kepada gambaran yang mula-mula yang Allah inginkan. Diciptakan pertama seperti itu kan, sempurna, tapi karena dosa menjauhkan manusia dari Allah sendiri. Pagi hari ini, saudara, saya percaya jemaat di sini juga merasakan kebaikan Tuhan, amin. Walaupun mungkin banyak masalah yang sedang kita alami, ya. Belum lagi mungkin sifat-sifat kita, ya. Kita masih terus banyak belajar untuk kita benar-benar seutuhnya menjadi milik Tuhan Yesus. Tapi Dia sabar kok. Tetapi kitanya nggak boleh kelena, saudara, karena kita berpacu sama waktu, ya. Bukan waktunya kita santai-santai dalam arti nanti masih panjang perjalananku, nanti aja bertobatnya masih panjang perjalananku. Tidak, saudara, kita berpacu sama waktu. Kita harus memotivasi diri kita untuk semakin dekat sama Tuhan, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, beberapa hari lagi kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ya, Tuhan Yesus Kristus ke surga. Peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah untuk mengingatkan kita akan janji Allah, saudara, bahwa kelak Dia akan kembali dengan cara yang sama untuk menjemput kita, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan momen kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini ditandai dengan pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Saya akan bacakan sebagai ayat pembuka di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8-9. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saat itu, saudara, di kira-kira 2000 tahun yang lalu, murid-murid itu menjadi saksi hidup ketika Tuhan Yesus itu naik ke surga. Saudara pernah menyaksikan, pasti di TV ya, nggak pernah menyaksikan secara langsung peluncuran roket gitu, ya. Nonton dulu suka ada ya, kalau mau luncurin roket sampai nonton TV gitu, yang Challenger apa gitu. Tapi kan ada orang lain yang menyaksikan dari dekat, itu aja udah dahsyat luar biasa. Apalagi waktu itu murid-murid Tuhan Yesus menyaksikan Tuhan Yesus tuh naik seperti itu kali ya. Saya dalam bayangan seperti itu, kelihatan sama mata jasmani kita, dadah-dadahan nih Tuhan Yesusnya ke atas gitu, terus tinggi sampai akhirnya awan menutupinya di daratan sampai ngilang. Tapi murid-muridnya yang pasti nggak akan mau beranjak, karena kan itu perjumpaan terakhir mereka di dunia gitu, ya. Dadah gitu. Mungkin kalau saya ada di situ juga, Tuhan Yesus dadah gitu. Sampai ngilang, kita nggak akan berhenti nenggak gitu, ya. Itu yang dialami murid-murid Yesus pada saat itu. Saudara, ini
perbedaannya gini ya saudara ya, waktu Tuhan Yesus mati di salib, murid-murid kan bersedih. Mereka dia pokoknya pada lari meninggalkan Tuhan Yesus, ketakutan gitu. Tuhan Yesus pergi kan waktu itu mati di salib, artinya ditangkap ya dengan cara yang mencekam sekali. Dan murid-murid ini bersedih. Tetapi beda keadaannya waktu Tuhan Yesus ini naik ke surga, kan ini Tuhan Yesus udah pasti ninggalin mereka, nggak ketemu lagi loh murid-muridnya. Tetapi murid-muridnya itu bersuka cita, nggak bersedih lagi, senang, ya senang waktu itu. Roh mereka begitu bersuka cita. Nah, saudara, pesan Tuhan Yesus kepada mereka agar mereka menjadi saksi, mereka responi dengan luar biasa. Terbukti, sesaat setelah Tuhan Yesus itu pergi, murid-muridnya pulang dengan sukacita dan mereka terus bertekun di dalam doa. Bertekun, bersekutu, dan Tuhan menambahkan jiwa-jiwa yang banyak. Dalam kehidupan kita saat ini kan, kita nggak menunggu lagi Tuhan Yesus terangkat ke surga. Tuhan Yesus sudah ada di surga. Ini kita hanya memperingati kenaikan Tuhan Yesus, ya. Tetapi jangan hanya nunggu momen setiap tahun kenaikan Tuhan Yesus, hari kelahiran Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, gitu. Tetapi itu harus menjadi satu kehidupan kita, bahwa sekarang saat ini Tuhan Yesus tuh nggak ada di bumi, udah ada di surga, ya. Tetapi Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saat ini tema yang saya mau share, He never leave you. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yuk kita sama-sama katakan, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Bilang ke sebelah, kiri kanannya depan belakang, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ya, nggak pernah ninggalin kita, saudara. Mungkin saudara bertanya, buktinya apa ya? Kan Tuhannya secara fisik nggak ada. Tuhan nggak ninggalin kita. Dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Itu yang diberikan Tuhan kepada kita, Roh penolong. Dikatakan Dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Setahun 2 tahun? Enggak. 10 tahun? Enggak. Tapi dikatakan akan menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan Yesus sebegitu memikirkan manusia. Janjinya itu bukan berlaku hanya untuk murid-muridnya ketika itu, enggak. Tetapi janji ini adalah untuk kita semua yang mengasihinya. Amin. Yang mengasihinya. Bahwa kehidupan kita di dunia ini akan disertai selama-lamanya, ya. Agar roh penolong tersebut tetap menyertai hidup kita, kita harus mengerti, ya, roh penolong itu kan Roh Kudus. Ya, Tuhan Yesus kan nggak ada secara fisik, tapi Dia bilang, aku akan memberikan roh penolong. Roh Kudus itu diberikan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Yes, kita mengaku sama mulut kita, aku percaya sama Tuhan Yesus. Sebetulnya roh penolong itu udah diberikan, ya. Tetapi kita harus mengerti apa peran Roh Kudus dan bagaimana kita bisa bekerja sama dengan Roh Kudus itu, sehingga janji Allah bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita, bahwa Dia akan menyertai kita benar-benar kita alami sepanjang hidup kita. Ya, jadi nggak hanya iya ya, ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saudara merasakan nggak sih Dia menyertai kita selamanya? Kok kita kadang-kadang merasa ditinggalkan Tuhan? Padahal Dia nggak ninggalin kita, saudara. Kenapa? Karena kita sering frustasi sama keinginan daging kita, sama dosa-dosa kita, mungkin ikatan-ikatan dosa kita yang belum diputuskan. Sehingga kita nggak merasakan Roh Kudus itu ada loh. Ya, dijanjikan akan menyertai kita selama-lamanya. Sewaktu zaman perjanjian lama, Allah menyertai umatnya dengan perbuatan-perbuatan yang besar. Kalau diceritain satu persatu nggak cukup 1 jam ini, ya. Terus bisa baca di kitab suci bagaimana Allah melakukan perbuatan-perbuatannya yang besar terhadap umatnya, terhadap orang-orang pilihannya, orang-orang yang mengasihinya itu di perjanjian lama, ya. Bukan berarti nggak ada Roh Kudus, ada, saudara, ya. Nanti ada salah satu contohnya, ya. Nggak dinyatakan aja di perjanjian lama Roh Kudus, tetapi Roh Kudus itu sudah ada, karena itu kan merupakan satu kepribadian dengan Allah sendiri, nggak bisa dipisahkan, bukan 3 orang gitu yang berbeda, enggak, ya. Nah, menyertai mereka itu penyertaan Allah. Lalu di perjanjian baru, lahirnya Kristus itu juga sebagai inisiatif Allah, ya. Dia menurunkan anaknya, jadi dilahirkan dari seorang darah Maria. Itu inisiatifnya Allah untuk menyelamatkan umat manusia, dan itu
satu bukti itu penyertaan Allah. Makanya dikatakan Kristus itu dinamakan Immanuel, Allah menyertai kita. Pun sampai saat ini di zaman anugerah, yang dikatakan zaman anugerah, ya, kita diberi jaminan penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus. Menyertai artinya ada bersama kita, ada di dalam kita. Yang bisa menyadari adalah roh kita, saudara. Ya, roh manusia menyadari keberadaan Roh Kudus. Daging kita nggak bisa bersatu loh, nggak bisa menerima. Nanti ada ayatnya ya. Dalam arti keinginan daging itu selalu bertentangan dengan keinginan roh. Oleh sebab itu bagaimana kita bisa mengalami janji penyertaan Tuhan, janji bahwa Dia nggak ninggalin kita. Tuhan tuh nggak ninggalin kita, enggak. Di dalam Titus 3 ayat 5 dikatakan pada waktu itu Dia, artinya Tuhan Yesus, telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Dicatat ya saudara, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tapi kita tetap harus berbuat baik. Kalau yang berbuat jahat, ya akan diterima perbuatan jahat kita sampai kapanpun. Tetapi bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan. Dikatakan tetapi karena rahmatnya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Diperhatikannya Bapak Ibu bahwa ketika kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, itu ada pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Terus menerus dikerjakan pembaharuan. Seseorang ketika memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, ada yang 100% langsung berbalik. Ya. Misalnya begini ya. Aku mabuk-mabukan, tapi begitu percaya sama Tuhan Yesus, tersentuh hatinya, aku nggak mau mabuk-mabukan lagi, bener nggak mabuk gitu. Itu ada yang langsung. Tetapi ada misalnya yang karakter, dia sadar, aku nih marah berdosa, ya. Aku percaya kepada Tuhan Yesus, harus mengalami kelahiran baru, pembaharuan, ada proses. Tetapi jangan terus hidup di dalam kemarahan, karena itu bukan kelahiran baru. Ada pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, ya. Pokoknya kalau kita memutuskan percaya kepada Tuhan Yesus, berarti kita alami kelahiran baru, titik. Ya, ada pembaharuan oleh Roh Kudus. Tadi dikatakan bahwa daging bertentangan dengan roh. Tetapi jika Roh Kudus tinggal di dalam kita dan kita memberi ruang pada Roh Kudus, ya, untuk terus mengadakan pembaharuan, maka kita akan hidup. Kita akan baca di dalam Roma 8 ayat 13 sampai yang ke-16. Roma 8 ayat 13 sampai 16. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kita hidup menurut dagingnya, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Diperhatikan di ayat ini, bahwa keinginan daging ini selalu bertentangan dengan keinginan roh. Kalau kita hidup menurut daging, kita mati. Tetapi karena roh, dikatakan, itu akan mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita. Kita ingin hidup dalam daging. Namanya daging ada emosi. Apa itu perbuatan daging? Saudara nanti bisa baca dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Saya nggak akan baca di sini, itu banyak ya, percabulan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, jadi hati, marah, kepentingan diri sendiri, roh pemecah. Itu adalah roh kedagingan. Bukan roh kedagingan sih, perbuatan daging, ya. Daging kita nih, itu lemah manusia. Karena ada ikatan dosa, tetapi kita udah diselamatkan. Jadi kita nggak boleh kompromi ya. Oh ya, saya mah hidup dalam daging. Enggak. Kita ini udah ditebus menjadi milik Allah seutuhnya. Dan oleh karena roh itu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Jadi dimatikan itu bukan karena perbuatan kita. Tadi ya, aku nggak mau marah lagi. Kalau cuma ngomong sih gampang. Tetapi kadang-kadang dikasih ujian marah lagi gitu. Itu hanya bisa dimatikan oleh roh, dikatakan. Bagaimana caranya, saudara ya? Makanya tadi, kenapa sih kita kadang-kadang nggak ngalamin ini nih, he never leave you, ya? Rasanya Allah meninggalkan aku karena perbuatan daging kita, saudara. Ya,
Harusnya tadi kita bersaksi dikatakan. Kita tidak menerima roh perbudakan lagi yang membuat kamu jadi takut. Tapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Ingat, kita ini adalah anak Allah. Tapi kita sering frustasi. Itu karena dosa. Kalau kita bilang, aku ini lemah, aku ini gak berguna, itu bukan ciri-cirinya orang yang dipimpin Roh Kudus atau sedang dipimpin oleh roh. Itu daging yang berbicara. Iblis sering kali mengintimidasi kita, jadi hati-hati. Ya, iblis tuh sering mengintimidasi kamu nggak guna, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Itu iblis, karena kan iblis tuh membinasakan. Tetapi roh memberikan kehidupan dikatakan. Jadi nggak mungkin berkata demikian. Yang ngomong itu daging kita, saudara. Ya. Jadi daging ini hanya bisa dikendalikan oleh Tuhan melalui Roh Kudusnya. Jika kita sadar bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, tiap hari kita harus minta pimpinan Tuhan. Gak bisa kita udah cukup percaya Tuhan, tapi kita nggak berdoa. Murid-murid Tuhan Yesus tadi meresponinya luar biasa, saudara. Ketika mereka melihat Tuhan Yesus terangkat ke surga, begitu, dadah, nggak datang lagi Tuhan Yesusnya, ya, nggak bohongan, udah kamu gitu, langsung secara fisik nggak, tapi dikatakan dia memberikan roh penolong. Dan murid-muridnya bersukacita dan meresponinya itu luar biasa, enggak, ayo udah aja gitu. Tapi mereka berdoa, bersekutu, itu yang dilakukan. Apa yang dilakukan kita? Supaya he never leaves you, ya. Jika kita minta pimpinan, berarti mengizinkan dia yang mengatur hidup kita. Kadang-kala kita sebagai manusia nggak mau dipimpin, ya. Kalau kita minta pimpinan kepada Tuhan, berarti kita dengan sukarela diatur oleh Tuhan. Nggak terpaksa, saudara. Berarti harus ada penundukan diri kepada Allah. Kalau kita tunduk, maka kita akan dikatakan disertai Allah, ya. Jangan terbalik. Jangan tunduk kepada iblis, tapi kita nggak tunduk sama Allah. Tapi tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Apa yang harus kita kerjakan? Jadi harus ada kerjasamanya. Nggak cuma he never leaves you. Oh iya, tapi frustasi lagi, ya, lemah lagi. Ketika saudara diintimidasi pikiran saudara, saudara harus ingat kita ini adalah milik Kristus. Yang harus kita melakukan terus-menerus adalah kita harus mau dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Itu yang saya sharekan, ya. Pertama, mau dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Ada ayatnya, ya. Hendaklah kita dibaharui dalam roh dan pikiran kita. Pikiran manusia ini syarat akan dosa. Tetapi kalau tiap hari rohnya dipenuhi oleh firman Tuhan, terus berdoa, itu dosa, lama-lama udah nggak kepikiran. Kalau hilang sih mungkin gini, ya, karena kecuali kita gini, nggak nonton TV, nggak lihat acara misalnya yang dibunuh, nggak dengar kayak gitu kan. Saudara hidup sendiri di tengah hutan, kan enggak. Saudara kan bisa menyaksikan, kan, melihat berita pembunuhan. Kadang kalau saudara punya keluarga, saudara kan nggak hidup sendiri, saudara harus berhadapan dengan pasangan saudara, keribetan mengurus anak-anak gitu. Kita kan kadang-kadang muncul, ya, perbuatan-perbuatan daging tanpa kita sadari gitu. Tetapi kita harus terus mau dibaharui dalam roh dan pikiran kita, sehingga pikiran manusia kita yang syarat akan dosa itu lama-lama artinya gini, udah gak kepikiran lagi, aku buat dosa buat apa lagi, ya. Tetapi yang hanya ada dalam pikiran kita, dalam kita adalah ingin menyenangkan Tuhan Yesus, diubahkan, mengalami kelahiran baru. Itu yang pertama, ya, mau dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Contohnya banyak, tapi saya mengambil salah satu contohnya Petrus, ya. Petrus, saudara, dia mengiring Tuhan Yesus, ya, melihat kebaikan Tuhan. Dia juga sudah dijamah hatinya, tetapi toh dia juga pernah mengalami dia menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus memakai Petrus menjadi alatnya yang luar biasa. Terus dibaharui di dalam roh dan pikirannya, sehingga Petrus menjadi orang yang benar-benar diubahkan. Dan dia bukan lagi disebut asalnya Kefas, ya. Diberi nama Petrus karena dia adalah batu karang. Dia tahu, Tuhan tahu bahwa Petrus akan menjadi alat yang luar biasa. Demikian juga kita, saudara. Kalau kita mau diubahkan di dalam, terus dibaharui dalam roh dan pikiran kita juga akan terus mengalami perubahan demi perubahan. Dan saat kita mengalami perubahan itu, kita nggak sendiri. He never leaves you. Dia menyertai kita. Paulus pun demikian.
Dari orang yang asalnya dikatakan penganiaya jemaat, membenci Tuhan Yesus, tetapi dia bisa diubahkan roh dan pikirannya menjadi orang yang cinta Tuhan Yesus luar biasa, berani bayar harga. Dikatakan bahwa hidupku yang terkenal, ayatnya gitu kan, kalau aku hidup itu hidup harus menghasilkan buah, mati adalah keuntungan. Sampai kayak gitu, dia nggak takut mati. Itu Paulus ya. Kita akan lanjut. Di dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh kebenaran, artinya Roh Kudus itu roh kebenaran. Ya. Berbuat benar dikatakan. Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Lewat firman Tuhan, saudara. Kita akan terus masuk lebih dalam lagi ketika kita membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, mau dibaharui, hidup bersekutu dengan Tuhan, dikatakannya. Roh kebenaran itu akan menuntun kita. Ketika kita hidup dalam kendali Tuhan, maka Roh Kudus akan terus menuntun kita pada seluruh kebenaran firman Tuhan. Ya, fokus di dalam Tuhan. Kita ada di dalamnya, bukan di luar. Bukan hanya oh iya Tuhan baik ya, oh iya Tuhan nggak ninggalin kita ya, tetapi kita harus ada di dalamnya, bukan di luar. Ya, ada di dalam terus rencana Tuhan. Hidup di dalam kendali Roh Kudus, roh kebenaran. Itu yang kedua, mau dipimpin oleh roh kebenaran. Tidak lagi diikat dosa, tadi ya, pikirannya udah nggak syarat lagi dengan dosa. Tidak ada yang bisa mengikatnya. Tetapi secara sadar memberi hidupnya dituntun oleh kebenaran firman. Secara sadar loh, mau dipimpin oleh kebenaran firman. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi lagi, gitu ya. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Ingat firman Tuhan tentang integritas. Apa yang saudara terima selama ini, bahwa saudara harus upgrade, saudara harus menjaga integritas, itu saudara harus lakukan terus, ya. Itu roh kebenaran itu akan menuntun saudara dalam kehidupan saudara. He never leave you. Contohnya Abraham. Dari sejak pertama Abraham dipanggil, dia selalu taat sama Tuhan. Tapi dia banyak godaannya, termasuk dari istrinya ya. Ketika Abraham dikasih janji bahwa dia akan memiliki keturunan seperti pasir di laut, bintang di langit, dikatakan dia percaya loh. Tetapi Sarah kan yang ini dia yang mencoba. Ya akhirnya Abraham mengambil satu sikap yang salah. Itu saudara. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita, karena kita nggak hidup sendiri, ya, kadang ada yang mau mencoba membuat kita keluar dari jalan kebenaran. Tetapi Abraham tetap percaya, tetap setia sama Tuhan, ya. Lain dengan Lot, pikirannya syarat dengan hawa nafsu dunia. Dia juga percaya sama Tuhan. Saya percaya Lot juga mengasihi Tuhan, tetapi karena belum diubahkan, ya, artinya Lot lebih memilih apa yang indah di pemandangan mata. Kadang-kadang manusia sama seperti itu. Oh ini yang indah, ini pasti kehendak Tuhan. Nggak selalu saudara. Tetapi Abraham dikatakan, ya silahkan pilih dulu katanya. Kalau Lot kan memandang oh ini tanahnya subur, apa yang dipandang indah. Kadang-kadang kita gitu, kalau dikasih pilihan, milihnya pasti yang baik. Apalagi kalau misalnya banyak orang yang harus memilih dengan kita kadang-kadang pengen milih duluan. Ya, pengen milih yang the best. Jarang ada orang yang kamu aja dulu yang milih. Biasanya jarang gitu. Kalau misalnya itu ada yang pilihan saya dulu yang milih gitu. Tetapi kalau ada banyak orang, kalau cuma sendiri yang milih sih kita bebas ya memilih. Tapi kalau ada banyak orang memilih, jarang ada yang pilih dulu lah. Saya mah yang terakhir aja gitu. Tapi Abraham seperti itu. Dan yang justru yang terbaik yang Tuhan berikan buat Abraham. Jadi nggak selalu apa yang indah dipandang mata itu, oh itu dari Tuhan gitu. Ya, kita harus mau dipimpin oleh roh kebenaran, bukan kebenaran diri sendiri. Ya. Dampaknya selain Tuhan tidak meninggalkan kita, dikatakan tadi ya, mau dibaharui di dalam roh dan pikiran, mau dipimpin terus oleh roh kebenaran,
pasti menyertai kita. Tapi dampaknya gak hanya Tuhan tidak meninggalkan kita, tetapi kita akan terus diberi hikmat. Itu betapa berharganya saudara, hikmat. Ingat bahwa Salomo pun waktu berdoa meminta hikmat loh. Bukan harta kekayaan lagi pertamanya ya, gitu. Hikmat itu akan diberikan pada orang yang terus hidup di dalam roh kebenaran dan mau dibaharui di dalam pikiran dan rohnya. Efesus 1 ayat 17 dan 18 dikatakan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ya, hikmat untuk mengenal Tuhan dengan benar. Itu akan diberikan kepada kita. Kita harus mengenal Tuhan dengan benar sebenar-benarnya. Dikatakan, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Tidak ada lagi kegelapan. Ketika kita meminta hikmat untuk mengenal Dia dengan benar, Dia akan menjadikan mata hati kita terang. Dikatakan, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Gak bisa disandingkan dengan kemuliaan dunia ini, saudara. Pokoknya ikuti aja roh kebenaran itu. Ya, Tuhan sudah memberikan roh penolong buat kita semua. Maka roh hikmat itu juga akan diberikan kepada kita sehingga kita bisa mengenal Tuhan Yesus dengan benar, ya. Dan itu akan menjadikan mata hati kita terang, dikatakan. Sekali lagi, bukan karena pembenaran diri sendiri, bukan persepsi diri sendiri lagi, tetapi ketika terjalin kerjasama dengan Roh Kudus, maka otomatis hidup kita akan menjadi saksi. Roh kita nggak akan membohongi kita. Waktu kita bersaksi itu sejalan sama roh kita. Ada yang mungkin bersaksi gini, Tuhan Yesus baik, tetapi dalam hatinya bertolak belakang, bisa aja, ya kan? Tuhan baik, tetapi di dalam hatinya aku belum alami kebaikan Tuhan. Tetapi kalau orang yang benar-benar dituntun oleh roh kebenaran, itu hatinya, rohnya, sama ucapannya pasti sejalan, ya, menjadi saksi. Roh kita tidak membohongi diri kita sendiri, nggak ada yang ditutup-tutupi, semuanya terbuka. Mata hati kita menjadi terang, kita tidak akan mau hidup lagi dalam kegelapan. Itu pilihan kita, nggak mau lagi hidup dalam kegelapan. Saudara tahu perbuatan gelap mana, perbuatan terang mana. Tetapi kalau saudara hidupnya dipimpin oleh roh kebenaran, mau terus dibaharui, tadi kan penyertaan Tuhan itu sempurnanya, secara sadar saudara akan memilih perbuatan terang secara sadar. Itu akan menjadi kesaksian. Jadi perbuatan dan perkataan kita yang akan menjadi kesaksian, saudara. Ayo bersaksi, ayo mengabarkan Injil, bisa, saudara. Tetapi kalau dengan kekuatan diri kita sendiri itu semua sia-sia. Tetapi ketika kita bekerja sama sejalan sama roh penolong tadi dikatakan, ya, perbuatan dan perkataan kita itu akan otomatis jadi kesaksian. Ya, waktu kita bicara, yang tadi saya bilang, perbuatan kita itu akan menjadi kesaksian. Jika kita belum bisa memilih yang baik, ada satu pertanyaan yang besar. Jika kita belum bisa melakukan yang baik menurut firman Tuhan, ada satu pertanyaan yang besar. Apakah Roh Kudus sudah tinggal di dalam kehidupan kita? Karena harusnya nanti akan kelihatan kepada buah-buahnya, yaitu buah roh. Galatia 5 ayat 22 dan 23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ketika kita mulai menghasilkan buah roh, Dia akan terus menyertai kita. He never leave you. Ketika kita mengalami kelahiran baru, dibaharui terus di dalam roh dan pikiran, memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, roh kebenaran, mematikan perbuatan daging, ya, roh itu mematikan perbuatan daging atau dosa, ya. He never leave you. Ingat, Roh Kudus tidak akan tinggal di dalam orang yang terus-menerus hidup di dalam dosa. Ingat Saul, dia pertamanya orang yang cinta Tuhan, tetapi terus perjalanan kehidupannya beda ya sama Daud yang terus makin berkenan. Walaupun Daud juga pernah lakukan dosa, tapi dia orang yang dikenan Tuhan. Tapi Saul
secara nggak sadar roh Tuhan meninggalkan dia. Jangan sampai demikian, saudara. Asalnya iya benar ikut Tuhan, tetapi roh Tuhan tanpa disadari ya sama Saul meninggalkan dia. Jangan sampai kejadian, saudara. Tetapi ini zaman anugerah, bukan artinya kita enak ya. Kalau dulu kan zaman Allah Bapa begitu ngelakuin dosa bisa langsung mati loh di situ, ya. Kan udah tertulis dalam hukum Taurat nggak boleh ini, jadi orang takut gitu. Jadi kalau ngelakuin dosa mempersembahkan korban, gitu, minta ampun gitu. Kalau dia nggak minta ampun, yang ngelakuin dosa walaupun secara sembunyi, Allah melihat langsung dihukum mati gitu. Itu malah takut kan. Tapi sekarang zaman anugerah kita jangan keenakan, saudara. Memang dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan, tapi jangan keenakan. Jangan sampai nanti akhirnya Tuhan Yesus datang kembali seperti cara dia naik ke surga, kita belum siap gitu. Nggak bisa minta waktu lagi sama Tuhan kalau udah waktunya tiba. Tuhan jangan sekarang ya, nanti aja gitu. Nggak bisa. Tetapi kita harus mempersiapkan diri dari sekarang untuk terus dipimpin oleh roh kebenaran, terus dibaharui dalam roh dan pikiran kita, sehingga pikiran kita yang asalnya syarat dengan dosa itu nggak ada lagi. Tetapi yang ada adalah tadi ya, Roh Kudus kan nyambungnya sama roh kita ya. Roh yang ingin selalu menyenangkan Tuhan. Itu akan berekspresi lewat perbuatan dan perkataan kita. Ingat buah roh ini. Amin. Ya. Biar kita menerima hikmat yang semakin bertambah. Saat ini ada hal yang belum kita mengerti. Bahkan ketika firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan pun kadang kita ada yang belum ngerti nih, apa maksudnya nih. Tetapi kalau kita dengan rendah hati terus menundukkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan kasih hikmat. Tuhan akan memberikannya buat saudara, sehingga suatu saat saudara akan mengerti dan terus dibaharui, dan saudara terus akan mengalami penyertaan Tuhan. Benar-benar nyata gitu. Saudara nggak akan lagi ngomong di dalam mulut saudara itu begini, Tuhan nggak sayang sama aku, Tuhan ninggalin aku. Nggak akan pernah, saudara. Kalau saudara benar-benar merasakan roh penolong itu ada dalam kehidupan kita. Tadi, ya, ada kerjasama dari kita. Nggak bisa sebelah pihak. Kasihan dong Tuhan Yesusnya ya, Roh Kudusnya udah dikasih nih. Kita jangan sia-siakan. Roh Kudus itu roh yang lemah lembut. Dia sensitif sekali. Jadi kita jangan sampai melukai Roh Kudus. Nggak ada ampunannya dikatakan, ya. Tetapi biar kita mau hidup dikendalikan oleh Roh Kudus. Amin. Biarlah firman Tuhan saat ini boleh mengingatkan kita kembali bahwa momen kenaikan Tuhan Yesus, dia nggak tinggalin kita, dia ada bersama dengan kita. Jadi saat saudara mengalami masalah sebesar apapun, saudara jangan khawatir, jangan takut. Allah beserta aku kok. Sambil kita terus introspeksi diri, ya. Bukan nanyanya gini, Tuhan kenapa sih masalah terjadi dalam kehidupanku, tetapi Tuhan mau apa? Apa yang Tuhan mau saat ini saya mengalami hal ini? Ikuti terus pimpinan Roh Kudusnya, sehingga dia akan terus membukakan jalan buat saudara. Amin. Saya undang para pelayan Tuhan maju ke depan, sambil kita merenungkan firman Tuhan dalam waktu yang terbatas ini, saudara. Tetapi biarlah Roh Kudus yang akan memetraikannya di dalam hati kita masing-masing, memberi pengertian kepada kita. Kuncinya supaya He never leave you, dia tidak meninggalkan engkau. Bekerja samalah sama Roh Kudus. Mau dipimpin dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara nggak bisa nyari kebenaran di dalam dunia. Saudara nggak bisa mencari kebenaran dari teman saudara. Ya, curhat bisa. Tetapi kebenaran itu ada dalam firman Tuhan, dalam doa-doa saudara. Ingat respon murid-murid begitu Tuhan Yesus naik ke surga. Mereka meresponinya dengan terus berdoa setiap hari, dengan merenungkan firman-Nya, bertekun sehati dengan yang lain, dan Tuhan menambahkan jiwa-jiwa mereka. Saya rindu di tempat ini juga akan ditambahkan jiwa-jiwa yang cinta Tuhan. Dan saat ini Bapak Ibu saudara-saudari yang hadir di sini, saya percaya cintanya saudara kepada Tuhan akan terus bertambah. Amin. Akan terus bertambah. He never leaves you. Kita nyanyikan satu buah pujian, dan biarlah kata-kata dalam pujian ini merupakan janji kita juga kepada Tuhan, bahwa kalau kita hidup, pastikan bahwa kita hidup itu bersama dengan Tuhan. Pastikan Tuhan ada bersama dengan kita. Yesus, kau kebenaran.
mana kami tinggal di dalam hadirat Tuhan. Bukan hanya di dalam gereja, tetapi dalam kehidupan kami ingin merasakan sukacita, damai sejahtera Tuhan. Dampak kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu bukan kesedihan buat kami, tetapi itu adalah sukacita buat kami. Karena kami menerima janji Allah bahwa Tuhan menyediakan tempat buat kami, bahwa kelak Tuhan akan menjemput kami. Biarlah ketika Tuhan menjemput kami dalam keadaan siap. Walaupun secara jasmani kami akan menemukan juga kematian, tetapi kalau kami mengasihi Tuhan, kami sudah ada jaminan bahwa kami akan diselamatkan bersama dengan Tuhan di surga nanti. Tetapi dalam perjalanan kehidupan kami di dalam dunia ini, kami butuh Tuhan. Kami tidak mau frustasi dengan dosa-dosa kami tidak mau diikat oleh dosa-dosa kami. Kami harus deklarasikan bahwa kami ini adalah milik Tuhan. Kami sudah ditebus oleh Tuhan, dan kami tidak boleh hidup lagi dalam dosa. Kami tidak mau menyakiti hati-Mu, Tuhan. Ampuni kami, Yesus, tetapi biarlah dalam setiap langkah kehidupan kami boleh menyatakan Kristus, bukan hanya dengan mulut saja, tetapi perbuatan kami, roh kami sejalan dengan Roh Kudus, sehingga Tuhan Yesus sikap hati kami boleh terus memancarkan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pengertian yang Tuhan bukakan kepada hamba dan juga kepada jemaat-Mu, Tuhan Yesus. Nyatakan terus, kami rindu jemaat tempat ini juga mengalami terus kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Untuk perkara jasmani itu sudah ada dalam genggaman tangan-Mu, Tuhan. Kami nggak usah khawatir. Biarlah Tuhan Yesus, kami tidak lagi memikirkan kami mau makan apa, kami nggak punya uang, kami sakit. Nggak hanya itu Tuhan, tetapi yang kami nyatakan, apa yang bisa kami lakukan buat Tuhan. Kalau Tuhan berkati kami dengan uang ini dipakai untuk apa Tuhan? Kalau kami diberikan kesehatan, tubuh ini dipakai untuk apa Tuhan? Biar itu Tuhan nyatakan dalam hati kami. Kami tidak mau terikat oleh masalah. Itu akan merugikan kami. Karena iblis senantiasa mengintimidasi kami. Tapi saat kami tolak di dalam nama Yesus, Tuhan akan bebaskan setiap ikatan dosa. Nah, dalam setiap jemaat-Mu dan setiap orang yang bergabung di live saat pagi hari ini, setiap kutuk-kutuk, setiap ikatan-ikatan belenggu-belenggu dosa dipatahkan di dalam nama Yesus. Karena Tuhan sudah membebaskan kami, Tuhan sudah menyelamatkan kami, dan kami tidak hidup di dalam roh perbudakan dosa, tetapi kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Biar Roh Kudus yang akan terus menuntun di dalam roh kebenaran, memperbaharui pikiran dan hati kami tiap hari. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk lebih lagi di dalam doa-doa kami. Kami lemah, Tuhan, kami lemah. Karena kami tidak tahu apa yang harus kami doakan. Tetapi biarlah hati kami klik sama Roh Kudus, sejalan sama Roh Kudus, agar He never leave you, He never leave me. Tuhan gak pernah ninggalin saya, Tuhan gak pernah ninggalin saudara semua. Itu berlaku. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Biar kami terus mengambil waktu di tengah kesibukan kami sekalipun, untuk kami terus klik sama Roh Kudus, terus nyambung nanti kami sama Tuhan, sehingga perbuatan dan perkataan kami boleh sejalan dengan Kau. Makasih Tuhan, sungguh indah hadirat. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ke dalam tangan-Mu kami mau serahkan hidup kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, aduh rindu banget gitu ya sama Tuhan. Nggak usah tahan-tahan saudara. Nggak hanya di dalam gereja saudara, tetapi ketika saudara di rumah, saudara sedang ngerjain aktivitas, roh kita harus nyambungnya sama Roh Kudus, jangan roh dunia ini ya. Kalau roh dunia ini kan
Aduh, saya juga masih banyak belajar, saudara. Tetapi harus segera dibalikan ya. Kalau saudara udah pengen marah gitu, ya. Kayak karena tadi saya bilang ya, kita nggak hidup nggak sendiri. Mungkin kita bisa kesel sama pasangan kita bisa kesel sama anak kita, anak bisa kesel sama orang tua. Tapi waktu itu muncul, kliknya langsung sama Roh Kudus tolong. Kita nggak mampu, saudara, karena daging lemah tadi katakan. Tapi bilang Roh Kudus tolong, Roh Kudus tolong. Kami satukan hati dulu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat kebenaran firman Tuhan yang Kau boleh nyatakan melalui hamba-Mu Tuhan, Pastor Yuni Imelda. Tuhan, terima kasih Bapa. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh beroleh berkat yang baru pada pagi hari ini Tuhan. Kami semua percaya Engkau Allah yang tidak akan pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami memberikan korban persembahan di tempat ini untuk pekerjaan-Mu Tuhan di GBS Kalvari Sukabumi Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan, setiap tangan-tangan yang boleh menyampaikan korban persembahan Tuhan, Engkau boleh berkati berlimpah-limpah Tuhan, karena Engkau Allah yang tidak pernah berhutang sedikit pun Tuhan atas setiap kami. Dan apa yang kami boleh berikan Tuhan, itu sebagai bentuk kasih kami Tuhan, untuk menyatakan rasa terima kasih kami Tuhan, yang pastinya Tuhan tidak akan pernah cukup Tuhan atas segala kemurahan yang Tuhan boleh beri atas setiap kami. Pakai pekerjaan korban persembahan Tuhan di tempat ini, untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, bahkan boleh menjadi berkat Tuhan buat banyak jiwa, boleh mendatangkan banyak jiwa datang kepada Engkau Tuhan melalui GBS Kalvari Sukabumi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu yang hidup kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Sama-sama katakan amin. Kemuliaan buat Tuhan kita, dan setiap yang beroleh berkat, boleh kasih berkat yang korban persembahan yang paling baik buat Tuhan kita. Kepada yang bertugas dipersilakan, dan satu pujian bersama-sama menyatakan bahwa Yesus kami percaya Tuhan selalu memberikan temukan dan memberikan mujizat dalam hidup kita. Sama-sama katakan Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, Kau punya segala
bagi kita pada pagi hari ini, tapi kita sungguh percaya Allah kita yang luar biasa itu gak akan sekali-kali pun tinggalin kita sama sekali. Oke? Puji nama Tuhan. Yes, thank you Jesus. Oh yes God. Oh yes God. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya padamu 100%. Dan kami juga dalam dirimu Tuhan, kami mau hidup karena Engkau Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus, Engkau selalu beserta dalam kehidupan kami sampai Engkau datang kali yang kedua. Kami tidak pernah sendiri. Terima kasih Bapak, yang selalu lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan oleh kuasa-Mu, yang dalam permasalahan Tuhan sudah tolong kami, yang dalam pencobaan Kau berikan kemenangan buat kami semua, karena Kau adalah Allah yang hidup, yang kami sembah dan kami puja bersama. Terima kasih Bapa, terpuja nama-Mu. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Dia datang kali yang kedua. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian.